Halo sahabat-sahabat Dema Hendrik sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Senang kembali berjumpa dengan teman-teman sekalian pada saat ini. Harapan saya senantiasa teman-temanku dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, ada satu informasi yang sangat penting rekan-rekan ketahui ya. Eh, Judulnya adalah Elon Musk Pi smartphone didesain untuk menunjang ekosistem Pi Network ya. Seperti yang ada di thumbnail ya, rekan-rekan ya. Lihat. Nah, Jakarta Insider. Siapa yang tidak kenal dengan Elon Musk? Pemilik Tesla yang kerap kali bikin sensasi ya. Setelah penampakan Pi smartphone yang diproduksi grup usahanya itu, ternyata kehadiran ponsel pintar itu untuk menunjang ekosistem cryptocurrency anyar Pi Network yang diciptakan oleh Dr. Nicholas Kokalis dari Stanford University. Elon Musk sangat tertarik dengan ekosistem yang dibangun Nicholas Kokalis dengan Pi Network-nya itu, bukan tanpa sebab. Punggawa SpaceX itu menyatakan bahwa Pi smartphone dibuat untuk mendukung penambangan cryptocurrency yang ramah lingkungan dan mempunyai jaringan yang luas dan lebar. Nicholas Kokalis sejak 2018 menciptakan Pi Network sebagai cryptocurrency baru yang sangat berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya, misal Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain. Ya. Dengan mengusung cara penambangan cryptocurrency yang menggunakan handphone, tentu ini menjadi pembeda karena yang lain menambang digital dilakukan dengan menggunakan perangkat komputer yang berkapasitas besar dan tentu berharga mahal ya. Dikutip dari White Paper Pi Network, tujuan Nicholas Kokalis menciptakan Pi Network adalah agar rakyat biasa bisa ikut menikmati cryptocurrency. Selain itu, penambangan digital ini lebih ramah lingkungan karena tidak menggunakan energi yang sangat besar ya. Jadi murah meriah tapi bisa dijangkau ya rekan-rekan. Walau saat ini Pi Network belum mempunyai nilai karena masih dalam tahap uji coba tertutup alias closed mainnet, tetapi Nicholas Kokalis dalam berbagai kesempatan bahkan keliling kampus menyatakan bahwa prospek cryptocurrency baru ini sangat besar. Apalagi jaringan Pi Network mempunyai blockchain sendiri dan menggunakan Web 3.0. Dilansir dari Cyberbump.net, Elon Musk membaca kecenderungan itu sebagai pebisnis handal dan orang terkaya di dunia. Ia dengan brilian menangkap peluang itu dengan menciptakan sebuah perangkat ponsel super canggih Pi smartphone untuk mendukung dan menunjang ekosistem yang telah dibangun oleh Pi Network yang didirikan Nicholas Kokalis, pakar komputer Stanford University itu ya. Bagaimana seorang Elon Musk tidak tertarik dengan Pi Network? Sampai saat ini pengguna Pi Network sudah menyentuh di atas 38 juta dan setiap harinya sekitar 300.000 pengguna baru mengunduh dan bergabung dalam jaringan cryptocurrency ini dan sudah terbesar 120 negara itu. Wow. Elon Musk bukan cuma menunjang jaringan ekosistem Pi Network lewat ponsel anyar besutan grup Tesla. Lebih dari itu, semua produk yang diproduksi oleh perusahaan yang logonya mempunyai huruf T itu dan semua jaringannya bisa dibeli dengan menggunakan koin Pi Network. Wow, ini dahsyat ini. Saat ini Pi Network baru bisa digunakan bertransaksi antar sesama pengguna melalui mekanisme barter peer-to-peer karena masih pada fase closed mainnet. Apakah bukan satu kebetulan Pi smartphone pun menurut Elon Musk akan segera diluncurkan ke pasaran pada akhir tahun 2022 ini? Ataukah ini adalah kebetulan yang terencana atau hanya sekedar kebetulan belaka? Hanya Elon Musk dan Nicholas Kokalis lah yang tahu ya. Kok ada
Pai smartphone, ya. Apakah sudah ada pembicaraan mereka berdua, ya, untuk itu ya rekan-rekan. Dan di saat fase open mainnet, koin Pi Network akan mempunyai harga dan bisa menjadi alat tukar perdagangan internasional karena sudah ditunjang dengan ekosistem yang matang hampir di semua lini itu, ya. Apakah ponsel pintar besutan Tesla kebetulan dilabel Pi smartphone karena punya hubungan dengan Pi Network? Atau jangan-jangan bisa jadi Elon Musk terinvestasi jadi jaringan ekosistem Pi Network yang begitu smart sehingga menciptakan smartphone yang bisa menandingi kecanggihan iPhone Pro Max 14 itu. Ya. Jadi orang yang punya visioner bisa melihat jauh ke depan, ya rekan-rekan. Kalau saudara lihat ini, saudara nggak bisa bayangkan apa ini. Tapi kalau saya putar seperti ini, ini bisa ngerti, oh ini seorang boneka yang angkat tangan. Ya, tapi ini tidak punya mata, tidak punya bagian mata yang bisa melihat. Ya, jangan sampai kita seperti ini, bisa berdiri, bisa angkat tangan, tetapi nggak bisa melihat jauh ke depan tujuan, visi, masa depan kita, harapan kita. Ya, anggaplah ini boleh dibilang orang yang tidak bisa melihat atau haters, ya. Itu kan udah jatuh sendiri. Ya udahlah. Nah, teman-teman, itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bermanfaat. Kemudian ini ada pesan juga saya rasa penting ya. Mudah-mudahan waktunya masih bisa. Nah, ini salah satu sistem kerja blockchain 3.0 ya. Pada saat semua instansi pemerintah mulai melakukan transfer informasi keuangan dengan menggunakan e-wallet, maka pejabat pemegang kas akan langsung mentransfer gaji setiap pegawai ke dalam akun wallet sesuai upah bulanan yang diterima dan tanpa ada pemotongan administrasi dari bendahara satuan bawah atau kesatuan bawah. Contoh, seorang pegawai berdasarkan pangkat atau jabatan dan bergolongan sesuai masa kerja dan kinerja agar terhindar dari tindakan korup dan lain-lain. 2. Semua pembayaran disesuaikan dengan pangkat, jabatan, dan golongan, baik golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Wow, benar ya, ini menghindari untuk ada tikus-tikus, maling-maling ya. Jadi jelas semua teman-teman. Semua pembayaran disesuaikan dengan pangkat, jabatan, dan golongan, baik golongan pertama, golongan kedua, dan golongan ketiga. Misalnya seorang pegawai bergolongan pertama dengan upah bulanan tunjangan jabatan sebesar 3.760.267, maka pejabat Pekas melakukan transfer informasi keuangan langsung ke dalam wallet pemilik golongan sesuai pangkat, jabatan, dan golongan. Tidak ada pemotongan dari pejabat keuangan tingkat bawah, bendahara, juru bayar, dan pemotongan administrasi hanya berlaku pada saat pemindahan uang dari wallet ke dalam mesin ATM dan biaya penarikan antar bank atau sesama bank. Yes, benar ya. Memudahkan bagi pejabat, pemeriksa keuangan, atau tim pengawas dan pengendali keuangan negara. Demikian secara singkat cara kerja blockchain. Salam satu petir. Wow, keren. Saya baru kepikiran teman-teman, ini menghindari ada orang yang punya niat jahat, korup. Karena kita tahu orang-orang yang korup membuat rakyat sengsara. Ya kan teman-teman? Dan saya sangat mendukung. Wow, dahsyat. Saya hanya berkata kepada teman-teman, tekun, semangat senantiasa. Ya, jangan pernah terpengaruh dengan ngomongan orang. Saya selalu bersama-sama dengan teman juga dalam hal apapun. Namanya kita berusaha, namanya kita berjuang, kitalah yang menentukan hidup kita ke depan. Ya, salam kebaikan bagi teman-teman sekalian. Sukses.